adalah Israel. Tetapi bagi yang non-Israel, bila mana ingin menjadi orang Israel rohani, orang Israel yang baru, harus melalui kuasa darah Yesus Kristus, akan otomatis menjadi orang Israel. Wow, Pak, berarti Bapak ini mengaku sebagai orang Israel. Israel rohani Uni. Iya. Iya, Iya ya. betul, Israel rohani. Wah, bukan Pak, coba bukan Bapak baca daging, ini, ya. Pak. Iya, bukan daging ya. Pak, saya ada satu ayat nih, Pak. Coba Bapak baca Wahyu pasal 3 ayat 9 nih. Coba ya. Nih, coba Bapak baca nih. Wahyu Pasal 3 nomor 9 nih. Ternyata di sini Pak dikatakan, Pak. Lihatlah, Ya. beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Musa, Minum dulu, Pak. Minum. Yusuf tidak diadopsi, Pak, ya, Pak Andes, ya. bukan kalian salah baca. Musa sejak kecil diadopsi oleh istri daripada Raja Fir'aun. Yusuf, Ya, ini yang aku tanya, Pak. Ya, yang aku tanya, Pak. Yang membunuh Yesus di tiang kayu salib itu siapa? Israel. Bukan Romawi. Bukan. Israel yang membunuh. Jadi Israel ini berjasa untuk Kristen. Bukan untuk Kristen, kawan, untuk umat manusia. Kristen tidak ada dulu. Iya. Jadi Semua manusia yang percaya. iya, semua. Jadi Israel ini berjasa, ya. Memang mereka dipilih oleh Bapa di surga sebagai anak-anak Allah, anak pilihan. Iya, terus Romawi apa gunanya di sana? Pakai tombak-tombak segala. Romawi itu adalah merupakan sebagai hakim pada masa itu. Hanya Yang menombaknya kan orang Romawi, yang memukul Yesus, yang menyalib Yesus. Iya, Anda paham kenapa Anda Orang-orang Yahudi kan mengolok-olok aja orang Yahudinya. Salibkan dia, dilempar batu.
Karena dianggap Yesus ini adalah menduakan Bapa Yahweh, sementara Yesus itu adalah satu. Iya, sederhana abangku. Sederhana pertanyaannya. Apakah Romawi ini berjasa dalam keimanan Kristen? Bukan hanya Kristen, kawan, umat manusia. Masalahnya saya nggak percaya, saya tidak mengimani itu abangku. Tetapi Anda mengetahui. Justru saya mengetahui sehingga saya tidak mengimani. Karena bagaimana mungkin saya mengimani pembohongan yang sangat sadis ini? Nggak mungkin. Jadi makanya saya bertanya abangku, apakah Romawi ini berjasa untuk Kristen? Itu aja. Karena Kan, Bang Dalbo. sebenarnya semua manusia ini Bang Dalbo adalah nih Pak, sebentar Pak saya bantuin Pak. Bang Dalbo nih emang nggak ngerti-ngerti deh, Bang Dalbo. Yang berjasa itu bukan Hansip Romawi, tapi cuman Bani Israel aja. Pertama, Bani Israel yang masuk surga. Terus nabi-nabi cuman dari Bani Israel. Karena Tuhannya Bapak Andes ini dia cuman suka sama Bani Israel aja, yang lain nggak suka. betul. Yang bermanfaat itu cuma setuju. Bani Israel aja. Betul kan? Nah, Betul. jadi memang yang dipilih sama Tuhan Bani Israel, yang membunuh Betul. Tuhan Bani Israel. Nanti yang Betul. menguasai dunia ini menurut Pak Andes Bani Israel lagi. Karena memang Tuhannya itu kan nenek moyangnya orang Israel. Gimana sih Bang Dalbo nggak paham-paham? Makanya Bang Dalbo masuk neraka gara-gara bukan Bani Israel. Rasain. Makanya besok-besok Bang Dalbo minta sama Tuhan lahir dari Bani Israel. Salah Jadi- sendiri bukan Bani Israel. Jadi begini, saya tambahkan sedikit unik Ripa. Tunggu dulu. Jadi Tuhannya ini artinya pilih kasih. Pak Dalbo, Betul. Ah, iya, siap. Saya tambahkan sedikit statementnya Ibu Uni Iripa ini, bahwa setiap yang dipilih oleh Bapa Yahweh adalah Israel. Tetapi bagi yang non-Israel, bila mana ingin menjadi orang Israel rohani, orang Israel yang baru, harus melalui kuasa darah Yesus Kristus, akan otomatis menjadi orang Israel. Wow, Pak, berarti Bapak ini mengaku sebagai orang Israel. Israel rohani Uni. Iya, Iya, iya. betul, Israel rohani. Wah, bukan Pak, coba bukan Bapak baca daging, nih, ya. Pak. Ya, bukan daging ya. Pak, saya ada satu ayat nih, Pak. Coba Bapak baca Wahyu pasal 3 ayat 9 nih. Coba ya. Nih, coba Bapak baca nih. Wahyu Pasal 3 nomor 9 nih. Ternyata di sini Pak dikatakan, Pak. Lihatlah Ya. beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi tapi sebenarnya enggak. Hah? Bapak sebenarnya Yahudi bukan? Wah, Bapak jemaah iblis. Jadi begini, ada beberapa Kata kitab Wahyu Bapak jemaah iblis. Dengarkan saya jelaskan biar Anda paham Uni. Ini kitab Wahyu adalah kitab yang suatu hasil penglihatan daripada Rasul Yohanes, ya, bahwa dia melihat suatu saat pada hari kiamat banyak manusia kelak mengaku bahwa dia adalah keturunan Yahudi, sementara mereka Termasuk belum Bapak. dibaptis, belum diselamatkan, dan belum. Nah, Bapak ngaku-ngaku Yahudi enggak? karena saya sudah sama mengikuti. Uniripa Arab apa enggak Uniripa? Saya bukan orang Arab. Begini, Bukan Uniripa Pak Arab orang Minang. enggak? Aku orang Uniripa Arab Minang. enggak? Bukan. Ya, Uniripa jadi Arab. Bukan. ini adalah Wah, penglihatan. kenapa? Lah, kami nggak Karena ngaku-ngaku kayak semua kalian. nanti Kalian Uni- bukan Yahudi ngaku-ngaku Yahudi. Kami nggak pernah ngaku-ngaku orang Arab. Sejak kapan saya ngaku-ngaku orang Arab, bodoh? Inilah bedanya kita. Karena kamu Kalian belum bukan dibaptis. orang Yahudi. Bentar. Inilah perbedaan kita. Tuhan kalian itu menyelamatkan kalian karena keturunan. Ini disebut dengan rasis. Rasis maksudnya adalah membedakan seseorang dan kelompok karena etnik dan budaya dan juga kultur serta agama, warna kulit dan juga cacat fisik dan status sosial. Ini yang disebut dengan paham yang bertentangan dengan human being.
melanggar hak asasi manusia. Dan kalian sudah akui dari tadi, Bapak Andes menjelaskan bahwa Tuhannya rasis. Bentar, Memang saya sejak kasih tema di sini. semula makanya Abraham dipilih untuk masuk Ya, ke memang tanah betul kan? perjanjian. Iya, makanya Bapak akui kan, kalau Bapak katakan Abraham yang dipilih, maka kemudian anak yang dipilih selanjutnya adalah Ishak, berarti memang Bapak akui Tuhan Bapak ini Tuhan yang pilih kasih, benar nggak? Ya, itulah otoritas Sang Maha Kuasa. Nah, itulah kenapa kami umat Islam nggak mau menyembah Tuhan yang Bapak sembah, karena kami nggak mau punya Tuhan yang pilih kasih. Tuhan yang Berarti benar Anda itu mengakui. bukan Tuhan. Bentar dulu, Uni, bentar, tanya saya dulu. masuk. Berarti Anda mengakui Nah. bahwa Apa? Apa Pak? Pak di mute Pak. Ini Pak Andes ini kayak saudaranya Pak Pipo ini. Iya nih adik-adik Pak Pipo. Mengakui jadi apa Anda Pak? mengakui bahwa Double bawah, Allah yang bangun kamu double. sembah dengan Allah yang kusembah berbeda. Ya kan Iya. saya sudah bilang dari tadi. Saya ini Oke, Pak kalau paham, ketemu oke. Tuhan, dengar ya. Kalau ada Tuhan sifatnya rasis ke gini, saya tampar dia Pak. Kenapa? Nah, Saya ludahi suatu- dia. Kenapa? Bentar dulu, sebentar dulu. Bentar, saya kan lagi ngomong. Jangan diganggu lah. Pak, dengarkan baik-baik. Ini saya ya Pak. Jikalau ada seonggok Tuhan ngaku-ngaku Tuhan ke saya, kemudian dia memiliki sifat seperti ini, dia bilang dia cuma mau menyelamatkan satu bangsa saja, muncungnya saya ludahi Pak. Saya nggak takut sama dia. Kepalanya pasti tampar. Kenapa? Saya jijik dengan Tuhan yang ngaku-ngaku Tuhan, pencipta alam semesta, tapi menciptakan manusia untuk dimasukkan ke neraka, menciptakan manusia untuk dipilah-pilih. Yang menjadikan saya itu di luar Yahudi dia. Tiba-tiba dia datang hanya menyelamatkan Yahudi aja. Kulempari mukanya pakai sendal aku Pak. Pergi ke sana aku bilang. Iya. Kenapa bagi kami itu Untuk sifat saat- iblis. Untuk saat ini Hanya mungkin iblis yang Anda bersifat berkata seperti itu. demikian, Uni. Untuk saat ini mungkin Anda berkata demikian. Loh, jangan Pak, saya ini Pak orang yang berusaha konsisten dan akan konsisten Pak. Saya katakan ya, jikalau ada seonggok Tuhan ngaku-ngaku Tuhan depanku, lalu dia bilang dia hanya menyelamatkan satu daerah aja, satu negara, ku tampar bolak-balik mukanya Pak. Demi Allah ku tampar. Oke. Kurang ajar kau, aku Karena bilang, kau ngaku-ngaku perkataan Tuhan, Anda- kau rasis. Gara-gara kau banyak orang mati, ku bilang. Gara-gara kau itu Oke. suku Amalek yang nggak berdosa mati, suku Moab yang nggak berdosa mati, Oke. anak kecil kau bunuhin, dasar kurang ajar, ketepak, tampar Pak mukanya. Tahan. Uni tahan. Saya. Anda bertanggung Kalau jawabkan saya- kelak di akhir zaman, pada hari kiamat, pada hari penghakiman akan Saya Anda bertanggung jawab. Jikalau ada seonggok Tuhan mengaku Tuhan di hadapan saya, tapi dia rasis, kuludahi mulutnya, ku ambil mulutnya, langsung kuludahi. Oke, mantap. Tuhan baik, ini Tuhan baik. Oh, saya gitu orangnya. Saya orangnya mah gitu Pak. Saya diajarkan dalam agama saya dan tradisi keturunan saya, keluarga saya. Apa kata mama saya? Adek, jangan membeda-bedakan orang dari keturunannya ya. Orang Jawa dengan orang Padang sama aja, sama-sama manusia. Orang Batak, orang Manado sama aja. Mamaku ngajarin gitu. Terus ku ajarkan itu ke sekolah. Bener kata guruku. Tiba-tiba ada Tuhan bilang, aku hanya menyelamatkan Bani Israel. Tepak! Kurang ajar kau. Jadap. Malah gitu aku. Uni, makanya Uni, Papa di surga sudah menyiapkan tempat pembinasaan, yaitu neraka. Bagi Aku mereka yang lebih dulu yang membinasa. tidak mau Kalau ada Tuhan gini, menjadikan Pak. diri sebagai orang Yahudi Pak. atau Israel. Aku rela berantem dengan Tuhan ini Pak. Kau mau masukkan aku ke neraka. Kau yang milih-milih orang masuk Oke. suka yang ku tinju dia. Iya, jujur aku bilang ya, kalau ada seonggok Itulah Tuhan ngaku-ngaku karena Tuhan di hadapanku, sejak awal juga tiba-tiba dia bilang, pokoknya kalau suku ini masuk surga, kalau ini apa kau bilang? Yang menjadikan aku bukan Yahudi kan kau. Ngapain kau ciptakan aku dari orang Minang? Kau campakkan aku ke neraka, berarti kau menciptakan aku untuk masuk neraka. Ku ambil rambut panjang aku, gini. Itulah. 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 Itulah
Iya berani aku. Serius loh. Aku udah takut loh ya. Kalau ada entitas yang berani-beraninya seperti itu depanku, sembah aku kalau aku kan aku Tuhan katanya. Kenapa kok aku sembah? Yalah karena aku hanya menyelamatkan Bani Israel aja. Kataku, sini kau bilang. Mana sendal bototku bilang. Tepak. Kurang ajar kali katanya. Kau Tuhan. Masa kau biarkan orang mati gitu aja? Kau Tuhan enggak? Tuhan aku katanya kan. Kenapa kau selamatkan orang Bani Amalek? Gara-gara dia bukan Bani Israel. Kurang ajar enggak sopan. Itu kan hambamu juga. Itu kan hambamu juga. Kau gituin kan? Lawan. Kelahi aku. Berantem aku. Aku enggak takut, aku serius. Karena janji Bapak Yahweh Uni melalui Abraham sebagai nenek moyang leluhur kita, ya, bahwa bangsa Israel itu untuk hidup kekal selama-lamanya. Iya. Sekarang saya tanya Pak, yang membunuh Tuhan Bapak juga orang Israel? Iya. Jadi Tuhan Bapak ini memilih suku Israel untuk membunuh dia gitu. Tuhan dibunuh ya. Memang itulah karena pada zamannya orang Israel. Inilah aku bilang nggak mau aku punya Tuhan kayak gini guys. Kalian kebayang nggak? Kayak drama Cina ya Tuhannya Bapak ini. Aku telah memuliakan kamu Israel. Ya, taruhlah anaknya 3 kan. Yang 2 aku buang saja karena aku nggak suka. Buang, masuk neraka kan. Dipilihlahnya anaknya. Pas anaknya besar teman-teman, ditombaknya bapaknya ini. Judulnya adalah Kubesarkan Anakku Yang Biadab. Itu judulnya teman-teman ya. Tahu-tahu yang membunuh dia Bani Israel. Jadi inilah nggak kenapa kami nggak mungkin jadi Kristen. Aku teman-teman, seandainya ya aku nggak mungkin jadi Kristen. Kenapa? Aku lebih baik menyembah botol madu ini ketimbang nyembah Tuhan rasis. Lebih baik aku udahlah jadikan aja lah aku cacing daripada kau jadikan aku orang melihat kebiadaban kayak gini. Aku bilang kan, kok gitu katanya kan, kok ngambek kau ripa. Iyalah, di mata aku pula aku tengok drama Cina, aku tengok orang jahat dapat hukuman, orang baik dapat pahala. Tiba-tiba kau ngajarkan sebiadab-biadabnya Israel bahkan membunuh anakmu pun kau selamatkan. Giliran suku Amalek yang menyusu bayinya yang tahap apa dosanya kau masuk neraka. Gak sanggup aku melihat kebiadaban ini. Udah kau jadikan aku cacing aja. Ngapain kau jadikan aku orang? Dasar kau Tuhan kata. Serius. Bakalan berantem Tuhan ini sama aku. Walaupun aku dibenjek-benjek sama Tuhan ini nggak takut aku. Ku bilang dasar zolim, ku bilang dasar zolim, ku gituin. Kalau ada Tuhan begini ya serius. Aku nggak akan takut. Ku lawan ini Tuhan ini. Kutanya sama dia, kenapa kamu nggak menyelamatkan suku Amalek? Saya nggak suka kata dia kan. Terus kau samakan Bani Israel yang telah membunuh anakmu yang tunggal. Iya kan aku suka. Kenapa kau pilih dia? Ya karena aku suka aja. Ku bilang, jadi ngapain kau ciptakan kami yang bukan Bani Israel ini? Supaya masuk neraka katanya. Kau sini kau, sini kan. Ini ya. Ya. Gitu aku. Iya, pastilah. Nggak mungkin aku diam aja. Aku akan membela orang-orang lemah. Mana suku Amalek? Udah tebakan di neraka. Kasian kali kalian suku Amalek ya. Makar aku di surga itu ya. Kalian lahir hanya untuk masuk neraka. Mentang-mentang kalian bukan Bani Israel. Bayi-bayi yang menyusui yang ditetek mamanya dipenggal sama orang Israel terus dimasukkan ke neraka. Aduh. Demo aku. Jadi turunkan Uni, Tuhan. saya perlu jelaskan. Saya perlu jelaskan Kulawan Tuhan ini. Kulawan ya. Uni, saya jelaskan bahwa aku tidak mau menyembah. Aku nggak mau. Kupantatin Tuhan ini ya. Kupantatin serius. Kurang ajar ku bilang. Anak kecil nggak ada salah apa-apa. Benar-benar teman-teman. Langsung aku minta sama Nyi Roro Kidul kekuatan ya. Nyi Roro Kidul, berikan aku kekuatan untuk melawan Tuhannya Oten karena dia telah menyakiti anak-anak kecil yang tidak berdosa. Hati-hati jatuh. Tuhan baik darah Yesus. Kulawan. saya bisa berbicara. Nggak bisa ya Pak ya, maaf ya Pak ya. Pak, bagi kami itu Tuhan seperti itu Tuhan tidak bermoral Pak. Tuhan tidak bermoral. Bisa saya sampaikan? Boleh. Israel itu adalah nama lain daripada Nabi Yakub. Jadi Terus Allah yang disembah Nabi Yakub adalah Tuhan semesta alam yang menciptakan langit dan bumi dan isinya. betul.
Sementara Yakub punya keturunan yaitu Yahudi. Pak, Bapak tahu nggak si Yakub yang dalam kitab Bapak itu menipu mama bapaknya untuk mendapatkan berkat? Iya, itu si Nah, dan Yakub penipuannya dan Esau. dianggap benar kan Pak sama Tuhan Bapak? Iya, Penipuannya dibenarkan. dianggap benar kan sama. Karena Makanya memang aku bilang otoritas. nggak mau aku nyembah Tuhan ini guys. Serius Otoritas. guys, giliran Yakub berbohong diampuni dosanya. Giliran Ya. kita cuma nyolong permen karena lapar. Baratlah aku orang Minang ya kan. Aku mencuri. Kenapa kau mencuri? Aku lapar. Mati kau kata Tuhan ini kan. Si Yakub berbohong guys. Anakku, anak sulungku, kau masuk surga. Kataku, jangan macam-macam nih Tuhan itu. Ku tepat pakai tali BH, aku bilang. Iya. Serius. Pakai tali merah ya. Iya Pak. Semua manusia berdosa apabila mereka ingin diselamatkan, bertobat dan dibaptis, pasti selamat. Pak, aku Pak ya, lebih baik aku menyembah botol galon ini Pak daripada aku menyerahkan diriku kepada Tuhan Bapak yang rasis Pak. Nggak mau aku Pak. Serius Pak. Iya. Aku Rifa Yadi Putri binti Yadiman berkata, seandainya ada seonggok Tuhan mengaku-ngaku Tuhan di hadapanku tapi kelakuannya kayak setan gini, rasis gini, milih-milih gini, kubunuh dia. Oke, mantap. Iya, ku tampar muka 5 kali. 5 kali kanan, 5 kali kiri. Ku jambak rambutnya itu. Ku pegang rambutnya itu, ku putar badannya gini. Gitu ya. Iya. Waduh. Kalau ada Tuhan di hadapanku ngaku-ngaku Tuhan, akulah Tuhan Ripa kata. Oh ya kataku. Aku hanya menyelamatkan Bani Israel saja. Tapi kalau di luar itu harus minum darahku dulu. Oh ya, sini abang. Aku pegang mukanya kan, kurang rambut. Apa aku bilang? Kamu mau merusak peran. Kamu Tuhan loh. Masa tiga-tiganya kamu membiarkan anak kecil nggak berdosa itu mati? Mana neraka? Andes? Mana Pak Andes? Kok Andes tuh? Andes kembali ke Bapak sudah. Ya, kita cuma bicara tentang konteks kalau ya. Ini dengar ya baik-baik ya. Kalau ada seonggok Tuhan ngaku-ngaku Tuhan di hadapan saya, tapi kelakuannya seperti representasi yang Pak Andes tadi, bahwa dia hanya menyelamatkan satu kaum. Ada satu kaum walaupun penipu bersundal tetap diselamatkan, tapi ada anak kecil yang nggak salah apa-apa dibantai di dunia, dimasukkan ke neraka. Aku orang yang pertama demo kepada dia. Kulawan dia. Kulawan beneran. Aku habiskan kulitku walaupun dia bakar aku dia. Berarti ini iblis ini. Serius, aku lawan. Nggak akan aku diamkan. Aku mempertahankan anak kecil yang tidak berdosa itu. Betul kau Tuhan, kataku. Betul kata dia kan. Kau ciptakan anak kecil, dia nggak tahu apa-apa, belum lagi makan durian, belum ngerasain lagi nikmatnya indahnya alam semesta. Udah kau kasih dia dosa. Tiba-tiba kau suruh dia mati. Habis dia mati dia masuk neraka pula. Langsung aku bilang ini. Ada nggak otakmu? Aku bilang. Langsung kelahi sama aku. Itu terjadi. Serius demi Allah terjadi itu. Kulawan. Bayangkan ya betapa aku nggak takut kalau bicara kebenaran. Kalau yang kubicarakan kebenaran, jangankan Tuhannya Oten. Seandainya pun pemerintah berkata kepada kita, bunuhlah anak kecil itu karena dia bukan orang Minang, bunuhlah anak kecil itu karena dia bukan orang Medan, bunuhlah anak kecil itu karena dia kau kubunuh, ngajarin rasis kau. Apa salahnya? Inilah kenapa Eropa itu teman-teman, ideologi mereka itu dibawa oleh Van Roden, Ludwig van Roden dan juga Fabri itu rasis. Kenapa? Gara-gara mereka percaya Tuhan itu dari etnis Yahudi. Nah, lucunya mereka Kristen sekarang ini memuliakan Yahudi, sementara Martin Luther sangat membenci Yahudi. Ya, ini agak mencolok ketimpangan ini ya. Lucunya ketika Kristen di Indonesia ini yang jaraknya jauh dengan Martin Luther itu memuja-muja Yahudi, sementara Martin Luther sendiri membuat sebuah buku kebencian terhadap Yahudi dan menimbulkan kebencian dalam Semit yang disebut dengan antisemit. Ini lucunya.
Jadi tiap tahun, tiap bulan mereka ini berbeda-beda, teman-teman. Ya, ingat. Saya sebagai seorang yang tidak beragama pun tidak akan pernah menerima, jangankan Tuhan, manusia, ya, entitas apapun, kalau dia mengatakan sikap rasisnya, itu harus kita perangi. Karena kerasisan itu yang membuat negara banyak dijajah. Kalian tahu nggak suku aborigin itu dimusnahkan gara-gara apa? Karena menganggap ada namanya istilah supremasi kulit putih. Apa yang disebut dengan supremasi kulit putih? Supremasi kulit putih adalah percaya bahwa manusia yang berkulit putih itu manusia lebih unggul daripada yang berkulit hitam. Inilah kenapa banyaknya orang-orang berkulit hitam itu direndahkan zaman dulu dan bahkan dijual menjadi budak transatlantik. Karena Oke, gara doktrin begini. Ada tamu kita, Francisca, Bang Robin, Bang Robin, tolong buka mute. Iya Bang Robin, ini Bang Robin ini aku tahu ini dia ini gereja Bang Robin ya. Iya. Iya. Itu Bang Robin ada mahasiswa di atas Bang Robin. Mana mahasiswanya? Ah itu Rifa, Unirifa. Wah, jangan ribet lagi. Nanti dia kan saya nanti. Kenapa? Kalau sama Uniripa nanti saya diturunkan nama dia. Tidak. Kristen aja lah yang pemahamannya masih cetek sama saya. Coba Kristen dulu. Sudah kasih Pak Robin Versi Andesta nih. Pak bertanya Kristen. Sudah. Yang Kristen tanya Pak Robin ya, jangan tanya sama saya. Konsili dulu kalian, baru yang menang konsili menghadapi saya ya. Iya. Oke. Pak Robin siap ya? Semua yang dikatakan oleh Pak Andesta tadi itu hanya maunya dia. Maunya dia kan seperti itu. Maunya Maha Pencipta kan seperti itu. Itu aja jawabannya. Apa susah-susah. Baik Pak Robin. Oke, satu aku senaik ya. Oke, Ron Brown. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslim ya? Islam populer. Ada yang sampaikan? Tadi sebenarnya kan memang ada pertanyaan diskusi dibuka Uni. Ya tadi ada Uni kan bilang mau ada diskusi tadi dengan Pak Ande. Ya. Apa mau disampaikan Brown? Mungkin Pak Robin diam Pak Robin. Brown apa mau disampaikan? Dari mana buat baik berdosa? pasal 13. Pak Robin diam dulu Pak Robin. Brown apa mau disampaikan? Ya. Tanya ke Pak Robin. Apa itu? Apakah Tunggu, Anda Muslim kan? Muslim dan Kristen kalau mau tanya ke Pak Robin aja. Oke, Pak Brown. Oke, Pak Brown di sini Rom, kami cari Kristen untuk berhadapan dengan Pak Robin ya. Maaf ya, Anda saya turunkan. B27. Ya. B27. Ya. Halo B27. Ya. Ini Muslim atau gereja atau masjid ini? Kristen. Oke, silakan. Itu dengan Pak Robin dan narasumber di atas. Silakan. Apa yang bertanyakan ke beliau? Iya, saya sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Robin tadi itu, si Pak Andis itu suka-suka dia lah ngomong. Dia berpikirnya itu bukan berdasarkan kitab kita, tapi udah berpikir karena mungkin debatnya udah nggak gimana gitu. Maka saya setuju dengan Pak Robin tadi itu soal Pak Andis itu lagi. Jadi sebenarnya orang Kristen mana yang bisa kami dengarkan ini? Setiap ada orang Kristen yang berani menjelaskan agamanya pasti sesat. Jadi mana yang betul Kristen? Pak Rewa itu. Terus? Ya kita berpikir aja soal prinsipnya begini. Kalau menurut saya berpikir Kristen berdasarkan pemahaman saya. Karya penyelamatan makanya Tuhan itu. Oke, gini aja deh. Kalau menurut Bang Wan menggema. Bang Wan double. Bang B27 Anda kan Kristen ya? Ya. Nah, coba apa argumen dari Pak Andes tadi yang menurut Anda tidak sesuai dengan Anda? Coba.
Yang dia bilang Allah itu hanya untuk orang Yahudi. Oke, yang kedua, Anda sepakat tidak dengan pernyataan dia bahwa seluruh bayi-bayi di dunia ini sudah berdosa? Kalau ikut perjanjian lama sejak kejatuhan Adam, iya. Berarti bayi-bayi itu kalau mati umur 1 hari belum dibaptis masuk neraka? Bukan soal bicara masuk neraka, maksudnya sejak dari kejatuhan Upah dosa kan adalah maut, bro. Iya, Kan iya. konsekuensinya adalah upah dosa adalah maut. Ya, tapi kan Ada bayi yang baru akhirnya lahir kan ada baru juga 1 yang masuk hari surga sama umurnya. kayak Nabi Henok itu. Nah, makanya saya tanya. Lasmana turun dulu ya. Nah, saya tanyanya begini loh, bro. Upah dosa adalah maut. Anda mengerti tidak silogisme? Silogisme itu adalah kesimpulan dari beberapa premis. Contoh premisnya gini nih. Saya kasih contoh Anda dulu nih biar kita tenang diskusinya. Ya. Ya. Seluruh anak kecil dan bayi Ya. itu berdosa. Ini premis mayor namanya nih. Seluruh bayi-bayi di dunia yang lahir dari rahim manusia itu sudah berdosa. Premis minornya, upah dosa adalah maut. Maka silogisme atau konsekuensinya atau kesimpulannya adalah seluruh bayi-bayi yang mati sebelum dibaptis atas nama Yesus itu matinya masuk neraka atau masuk surga? Coba. Kalau saya, Menurut silogisme ayat Anda lah, kan upah dosa adalah maut. Kalau Iya. maut di sini maksudnya bukan mati biasa tapi mati rohani, maka yang dimaksud dengan maut di sini kan mati masuk neraka. ya, Seluruh bayi di dunia sudah berdosa. Maka premis keduanya, yang minor, yang kecil, upah dosa adalah maut. Yang berdosa itu mati kekal di dalam neraka. Maka bayi yang seluruhnya berdosa tadi kalau mati umur 1 hari masuk surga atau masuk neraka? saya Ya Anda aja. masuk surga. Seketika lahir ya, belum tahu apa-apa gitu. Seluruh bayi itu sudah berdosa belum? Berdosa. Kalau untuk kategori Pendosa kalau mati, kejahatan orang berdosa kalau mati, gini. orang berdosa kalau mati belum dibaptis dalam nama Yesus itu masuk surga atau masuk neraka? Berdasarkan perbuatan mereka dalam perjanjian lama. Bayi itu berbuat apa sih, Bang? Nah, makanya saya bilang mereka kan Bayi-bayi itu dikategorikan. saja menurut kalian sudah berdosa tanpa berbuat. Dia jadi bayi aja dia udah berdosa loh. Jangan bawa berperbuatan. Orang bayi aja bukan dia yang buat dirinya sendiri, yang bikin mama bapaknya kok. Dia jadi bayi aja udah berdosa di agama kalian loh. Ketika dia jadi bayi, dia sudah menanggung dosa. Maka ada bayi orang Islam, ada bayi orang Hindu, ada bayi ateis. Dia nggak kenal Yesus, mati usia 2 hari. Matinya bayi-bayi itu masuk neraka atau masuk surga? Inilah kenapa konsekuensi doktrin iman kalian itu bertentangan dengan naluri manusia. Dalam Islam, Nabi Muhammad berkata, bayi-bayi yang baru lahir itu fitrahnya suci. Kenapa? Dia dikatakan tidak kudus perbuatannya, bukan bentuknya. Karena Tuhan itu tidak melihat dari bentuk dan etnikmu, tapi melihat dari amal perbuatanmu. Bahkan di Islam, bayi sampai baligh itu tidak dihisap perbuatannya. Contoh, ada anak usia 5 tahun. Dia kesenggol adiknya masuk ke dalam kuali, terbakar, adiknya mati. Apakah dia boleh dihukum pancung? Di Islam tidak, karena dia tidak punya niat untuk membunuh adiknya. Tapi itu adalah karena dia bayi. Inilah beda kita. Di dalam Islam, bahkan anak yang belum balik, belum bisa menentukan baik dan buruk. Kalau perempuan belum menstruasi, kalau laki-laki belum tumbuh jakun dan belum mimpi basah, maka kesalahan-kesalahan mereka itu nanti bukan ditanggung bapak ibunya, tidak, tapi ikut bertanggung jawab bapak ibunya karena dia wajib dididik sama bapak ibunya. Jadi kalau ada anak kecil di dalam, Oke, oke lah kalau gitu. Pak Robin. Ya, silakan.
Gini Pak Robi, ya. Bagaimana? Konteks dari tadi kata bayi ketika meninggal, ya kan? Nah, saya mau tanya, ketika bayi itu meninggal dan pada masa nanti penghakiman nanti datang, apa bayi itu dibangkitkan? Pak Robin, Pak Robin, Pak Robin. Ya Bang B27 nih serius baik nih, pengen belajar nih. Bang Pak B27 Robin. ini memang seorang ini ya. Pak Robin dia cari dalil itu. Dia cari ayat itu. Bapak saya kasih ayat aja deh, saya bantu ya. Mau saya bantuin? Coba, Mau nggak? coba. Dasarnya dari Oke. kitab Al-Bible ya. Ya kitabnya Bapak. Oh ya. Kitabnya orang Kristen. Coba Bapak buka Daniel pasal 12 nomor 2. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu dan tanah akan bangkit. Sebagian untuk hidup kekal, sebagian untuk kehinaan dan kengerian yang kekal. Di sini konteksnya orang. Yang disebut dengan orang itu adalah makhluk hidup, ya, Homo sapien, Ya. yang tidak dibedakan dari gender dan tidak dibedakan dari usia. Orang itu. Jadi kalau Bapak lihat bayi, Bapak bilang tuh orang. Bapak lihat nenek-nenek juga orang. Di sini dikatakan banyak orang-orang. Maka dalam ayat ini tidak dispesifikkan merujuk kepada bayi atau merujuk kepada non bayi saja, tapi orang. Artinya dibangkitkan. Nih. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangkit. Maka setelah kebangkitan itu baru dipilah tempatnya, yang dicampakkan ke neraka, lalu ada yang ke surga. Bahkan Yohanes pasal ke-5 nomor 28 sampai 29, akan tiba saatnya bahwa semua orang di dalam kubur, termasuk bayi, Pak, karena bayi itu orang. Kenapa dia dikatakan bayi? Karena dia orang yang kecil. Nah, pertanyaan saya, Bapak ketika dikatakan dia orang bangkit, dewasa, dia tapi masih sama-sama bayi orang. atau tubuhnya sudah disetarakan? Itu yang saya mau tanya. Apa Oke, posisi di dia dalam ketika Islam bangkit? seluruh manusia, oke. Di Kristen tidak dijelaskan. Tidak dijelaskan, tapi coba Bapak pikir secara rasional. Bayi kalau dibangkit ngapain dia terserak-serak? Dia siapa yang menggendong? Nah, itu saya menjelaskan. Ya Bapak pikirlah, kalau ada bayi misalnya dibangkitkan dari kubur, dia merangkak, orang lari berjalan, dipijaklah kepalanya pas lagi bangkit, orang lagi sibuk mikirin dirinya sendiri pada waktu itu. Makanya di dalam Islam itu tidak rasional kalau ada yang dibangkitkan masih tetap jadi bayi. Makanya Nabi Muhammad pernah itu mengatakan nenek-nenek nak masuk surga. Kenapa? Nggak ada nenek-nenek di surga, karena semua umur kita itu disetarakan, semua bertanggung jawab tentang apa yang kita lakukan. Jadi, Kalau seandainya saya mau nenek-nenek tanya dibangkitkan, nih, kasihan dia Pak, dia lagi capek. Seandainya bayi itu bangkit, berarti tubuhnya sudah dibesarkan lah, sudah bukan bayi lagi. Kalau dalam Islam, nih saya kasih Bapak dalil aja dia. Ah ya. Ini kita bicara bukan Kristen ya, Kristen tidak ada penjelasan begitu. Ini kita bicara Islam. Kalau di Kristen tidak ada, saya tidak dapat pemahaman begitu. Nah, dalam riwayat hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam hadis nomor Bukhari, Imam Bukhari nomor 6527, Kitab Muslim nomor 2859, manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki dan belum gigitan dan selanjutnya disampaikan umurnya 33 tahun itu dikatakan dalam diriwayatkan dari Muaz bin Jabal, dan hadisnya dinilai hasan. Penghuni surga masuk surga dalam usia 33 tahun gitu. Hanya ini Pak, baru saya kaget Kristen ini mengimani bayi-bayi itu terkutuk gitu loh. Nah, sekarang pertanyaan saya, Kebayang apa ketika bayi-bayi dia nggak ada salah meninggal, apa-apa langsung. dalam waktu dia meninggal, amal ibadahnya itu kan waktu masih bayi belum berbuat apa-apa kan? Dia surga Pak. Ada 3 entitas yang tidak dihisap masuk surga Pak. Pertama, bayi yang meninggal sebelum waliknya, nabi-nabi, dan kemudian orang mati dalam keadaan syahid tanpa meninggalkan hutang. Itu nggak dihisap. Jadi tidak dihitung ya? Bukan tidak dihitung, tidak dihisap ya, betul. Iya, tidak dihisap ya. Jadi untuk kategori bayi itu masuk surga lah. Kalau untuk pemahaman. Ya. Ya. Karena di dalam Islam dikatakan fitrahnya, bahkan bukan cuman bayi Pak. Ada satu kaum, kita sebutlah nama kampungnya misalnya Bukit Tinggi misalnya. Di Bukit Tinggi ini belum pernah ada rasul. Ada yang mati,
maka dia tidak dihisap karena dia tidak tahu kecuali dia berbuat jahat gitu loh, membunuh orang misalnya. Jadi kita ini punya binatang itu Pak, dia punya insting namanya. Manusia ada intuisi. Nah ini perbedaan kita dengan hewan nih. Hewan itu dia punya insting, kecenderungan yang dilatih dari dia sebagai hewan. Misalnya kayak burung. Bapak lihat burung itu, dia tuh nggak berpikir untuk kerja loh, tapi dia diberikan kemampuan dan insting untuk menemukan makanannya yang sudah diatur oleh Allah. Maka dia tahu kalau di dalam biji-biji tumbuhan itu ada makanan dia. Makanya kan Allah sudah ciptakan paruhnya itu panjang. Maka dia kecenderungannya mencari yang bisa diambil dari dalam. Itu namanya adalah, kalau kita bicara inilah karya Allah ya. Instingnya dia akan cari makanan di situ terus. Dia nggak akan berubah makanan gitu loh. Dia akan tetap cari di situ. Itu namanya insting. Nah, manusia itu bukan punya insting ya, lebih ke akal dan juga empati. Maka kita punya namanya rasional, yaitu pertimbangan dengan akal. Kalau misalkannya saya nggak pakai baju keluar rumah, saya diketawakan nih sama orang, kelihatan nih kemaluan saya. Kalau saya bakar rumah saya nggak punya rumah. Itu namanya rasional, tuh, berpikir dengan akal. Kemudian manusia punya namanya empati. Empati itu apa? Rasa mengasihi orang lain sama seperti mengasihi diri sendiri. Memposisikan sama dengan orang. Kalau saya cubit diri saya sakit, saya nggak mau nyubit orang lah. Pasti saya cubit orang itu sakit. Jadi sebenarnya sebelum kita beragama Pak, sebelum kita manusia ini punya beragama, ini datanya kalian lihat dalam ilmu psikologis lah. Masa gini aja kalian nggak tahu ya? Kalau yang ingin tahu datanya ya, manusia itu sebelum beragama, anak kecil itu belum beragama Pak. Mereka belum mengatakan bahwa Allah itu Tuhan dalam makna sesungguhnya kepahaman, belum, tapi ikut-ikutan saja. Nah, tapi anak-anak itu dikasih intuisi, dikasih kognitif, dikasih akal, dikasih hati nurani. Makanya kalau bapak coba depan anak bapak pukul orang, anak bapak akan nangis itu. Nggak ada ceritanya bapak memukul kucing membuat dia tuh anak bapak ketawa secara psikopat. Atau mungkin ada yang ketawa dia salah paham, dalam stimulusnya itu guyonan. Tapi pada dasarnya coba bapak teriak depan anak, pasti dia terkejut menangis. Karena naturnya manusia ini ada empati, ada rasa belas kasih. Nah, nanti yang mempengaruhi perilakunya jadi biadab, penjahat, dan psikopat itu adalah lingkungan dan pengajaran kepadanya, lingkungan. Nah, agama itu membatasi moralitas itu. Contoh, ketika kita satu koloni, satu kumpulan nih bapak sama saya nih, kita bikin satu koloni, kita belum ada kecanggihan teknologi, nggak ada, kita tinggal di hutan. Maka bapak ketika saya misalnya istri bapak, saya punya anak saya perempuan, karena bapak tidak ada aturan, ya bapak sebagai manusia yang nggak ada bedanya dengan hewan, bapak akan tiduri anak bapak. Karena secara biologis sudah boleh dibuahi. Nah, agama datang untuk mengatur mana yang boleh, mana yang tidak dalam ranah sosial itu. Nah, itu kenapa ketika muncul peradaban yang rusak zamannya Nabi Ibrahim diutus menjadi rasul. Rusak peradaban di zaman Musa, sudah berantakan kehidupan manusia, perempuan perempuan tidak dimuliakan, dikeji sekali aturan yang dibuat oleh manusia menguntungkan diri mereka. Maka kemudian muncul Nabi Musa dengan aturan dari Tuhan. Begitu juga kebiadaban muncul di zaman Yesus, Nabi Isa muncul dengan aturan Tuhan. Ketika Arab Saudi muncul kebiadaban, istri orang boleh diambil, bini boleh 100 orang, perempuan dijadikan budak seksual, kemudian yang hartanya miskin boleh diambil. Muncullah Nabi Muhammad dengan ajarannya memberikan aturan. Maka konsekuensinya kalau aturan ini dilanggar, nanti hukumannya di neraka. Tapi ada suatu kaum yang mereka belum dapat aturan, tapi mereka melakukan sesuatu yang tidak jahil ya. Jahil itu beda loh. Tindakan merugikan orang lain yang nggak ada dasarnya tuh. Tapi dia nggak menyembah kepada Allah, nggak kenal Nabi Muhammad, dia nggak bisa dihukum sebagai orang berdosa karena dia belum dapat informasi. Makanya disebut dengan ahlul fatrah. Ahlul fatrah. Nah, ahlul fatrah ini orang-orang yang belum mendapatkan risalah kenabian. Nah, coba kita masuk ke dalam kajian agama bapak. Bapak kan rasional, punya empati, kecuali bapak psikopat. Suku Amalek itu adalah salah satu etnik yang berbeda dengan Israel, yang dibunuh oleh Tuhan bapak. Bapak tahu itu? Tahu, pernah dengar itu. Nah, pertanyaan saya adalah, pernah tidak diutus Nabi kepada Amalek untuk memperingatkan mereka agar menyembah kepada Tuhannya Bani Israel? Pernah nggak?
dalam kitab Bible sih belum pernah dengar ada utusan untuk suku Amalek. Dan memang tidak ada. Dan bahkan Kristen percaya tidak ada nabi diutus ke bangsa lain kecuali kepada Bani Israel. Iya. Oke, Bapak dengarkan Al-Quran. Bapak dengarkan Quran. Ini penegasan Al-Quran. Silakan Bapak telaah dan renungkan. Quran surah Al-Isra ayat ke-15. Dan kami tidak mengazab suatu sebelum kami mengutus seorang rasul. An-Nisa 165. Agar tidak ada hujah bagi manusia atas Allah setelah diutusnya rasul. Al-Qasas ayat 59. Tuhanmu tidak akan membinasakan negeri sebelum dia mengutus rasul kepada negeri itu. Jadi Bapak lihat dalam Quran, kaum Samud itu dibunuh setelah diutus rasul kepadanya dengan mukjizat-mukjizat yang nyata. Terjadi penolakan, bahkan rasulnya dianiaya. Kejahatannya tetap merajalela, maka dimusnahkan. Nabi Nuh contohnya. Nabi Nuh sudah memberitahukan kepada kaumnya, wahai kaumku, dia jelaskan, tapi dia diolok-olok, dihina. Ya sudah, kalau gitu dimusnahkan, karena mereka tolak. Begitu juga kemudian Nabi Musa, berapa kali Nabi Musa. Makanya saya bilang tadi malam, kalian ini orang Kristen, marilah kalian renungkan apa yang kalian banggakan dari Bani Israel. Bagi kami, Bani Israel ini adalah Bani yang paling biadab sepanjang sejarah. Kenapa? Bayangkan saking biadabnya, berkali-kali diutus Nabi kepadanya, enggak juga tobat-tobat. Jadi bukan bangsa superior Israel ini di hadapan kami, justru manusia terlaknat yang paling biadab. Kenapa? Sudah diutus nabi-nabi dari kalangan mereka, dibunuhi semua rata-rata, dikhianatin. Padahal Tuhan sangat memuliakan mereka. Makanya mereka lebih biadab daripada bangsa lainnya. Tapi ada satu bangsa namanya bangsa Arab. Sekali saja Nabi diutus langsung mengerti, langsung tunduk patuh, langsung damai negara itu. Nah ini yang hebat. Tapi saya nggak membanggakan Arab ya, karena di dalam Islam dikatakan bangsa di luar Arab nggak lebih mulia daripada bangsa Arab, dan begitu pun sebaliknya. Karena yang membedakan kita itu adalah iman dan takwa kita. Jadi Allah itu memuliakan bukan karena kamu keturunan Israel, keturunan Arab, bukan, tapi karena kamu itu bertakwa secara personal kepada Allah. Apalagi kalau bertakwanya secara jamaah, gitu. Nah, Yaudah, saya mau terus tanya kalau nih, kita boleh lihat nggak? lagi, oke, boleh. Saya mau bertanya, ini kan bicara soal manusia. Sejak awal penciptaan kan itu mereka itu sampai berdosa makan apa itu buah terlarang ya. Oke, silakan Saya Bapak mau bertanya, jelaskan saya bacakan dulu. ayatnya. Saya mau baca dulu. Bukankah buah itu yang menjelaskan bahwa dengan memakan buah itu manusia menjadi tahu mana yang baik, mana yang jahat? Lanjut. Nah itu makanya saya tarik definisi itu dari itu, turun ke Amalek. Seharusnya mereka walaupun belum ada nabi, seharusnya mereka tahu mana yang baik, mana yang jahat. Oke. Nah, Kalau itu sudah gimana? saya ini. Ya coba. Oke. Ya. Jadi gini Pak, kalau begitu silogisme yang Bapak bangun, maka kalau gitu ngapain Yesus diutus? Udahlah, manusia nggak punya nabi aja, udah tebak-tebakan aja lah, kan kita udah tahu mana baik mana buruk. Ngapain diutus lagi nabi kalau gitu? Masalahnya kan rasul-rasul tetap diutus. Agama Samawi ini identik dengan pengutusan nabi. Kalau memang begitu cara berpikirnya, ya ngapain diutus rasul? Udah samain aja lah semuanya. Israel juga jangan diutus nabi lah, biar adil. Nah, Kan gitu. Pemikiran Kristen Gini, yang bentar. saya pahami ya. Ya, Dalam coba. sebentar, silogisme yang Bapak bangun itu konsekuensinya gini. Seolah-olah Bapak bilang begini, kalau kau suku Amalek tanpa rasul, kau pikirkan aja lah sendiri mana Tuhan mana tidak. Kalau Bani Israel nggak apa-apa dikasih tahu ini Tuhan, ya. Itu kan namanya tetap rasis, Pak. Jadi tetap pilih kasih gitu loh, tetap nggak adil. Nah, saya kasih Bapak dalil tentang yang Bapak baca tadi itu kan kejadian di dalam kitabnya Yahudi, bukan di Al-Quran. Ya. Sebenarnya kalau di dalam Al-Quran Pak, bunyinya begini ya. Dalam Quran surat Taha terkait tentang buah khuldi itu di ayat 120 ya. Quran surat Taha ayat 120, kita buka ayatnya ya. Ya. Ini kita bicara tentang buah khuldi. Kita ada perbedaan Pak, informasi tentang Adam itu kita berbeda ya.
Di dalam Islam, Adam itu manusia paling mulia, Pak. Makhluk paling mulia. Saking mulianya malaikat disuruh sujud kepada dia, ya. Ya. Itu bukti kemuliaan Adam loh. Bahkan saking mulianya Adam, nanti saya tunjukkan kemuliaan Adam adalah Quran surat Taha. Saya mau membuktikan kemuliaan Adam, ya. Seluruh malaikat pada waktu penciptaan Adam diperintahkan Allah bersujud bukan kepada Allah loh, tapi Allah perintahkan sujud kepada Adam. Ini bukti kalau Adam ini adalah pemimpin makhluk, Pak. Khalifah di bumi. Karena Allah sudah katakan, wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah sudah berfirman bahwa dia akan menjadikan khalifah, pemimpin di muka bumi. Maka Allah mengajarkan bagaimana makhluk lain itu patuh kepada wakil Tuhan. Ya, Kan Allah beritakan nih kepada para malaikat sujud kepada Adam. Bukan berarti menuhankan, tapi menghormati. Karena sujud itu memang tradisi penghormatan dalam kitab samawi. Dari kata sacah sajada, beda dengan avodah dengan abada. Avodah abada itu pengabdian, menuhankan. Kalau sacah dan sajada itu sama seperti proskuneo dalam bahasa Yunani-nya. Artinya cuma menghormati. Nah, kalau kita lihat tentang buah kuldi, berbeda dengan di dalam kitab Bapak yang Bapak dapatkan dari orang Yahudi, yang tentu kita tidak tahu siapa penulisnya. Kemudian dalam Quran surat Taha, Bismillahirrahmanirrahim. Fawaswasa ilaihi syaitanu qala ya Adamu hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Khuldi, buah khuldi itu dituliskan dalam Quran secara eksplisit itu di dalam Quran surat Toha ayat 120. Nah, di sini artinya gini, Pak. Setelah itu maka syaitan membisikkan, menghasut kepadanya dengan berkata, wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon yang menyebabkan hidup selama-lamanya dan kekuasaan yang tidak akan lenyap? Nah, jadi syaitan, Pak, itu bukan makhluk entitas lain, tapi sifat yang ada pada diri jin dan manusia. Makanya dikatakan setan itu mengalir dalam tubuh manusia. Jangankan secara goib, Pak, kita bicara saintifik aja, ada loh makhluk yang menjadikan manusia sebagai inangnya, seperti bakteri, amuba, dan juga virus. Apalagi masalah goib, kita nggak percaya dengan setan. Makanya ada kata-kata setan dalam lubang hidung kalian gitu. Artinya manusia itu memiliki dua, dikadarkan oleh Allah, sifat yang tunduk kepada Allah dan sifat yang ingkar kepada Allah. Sifat ingkar ini lain disebut dengan sifat setan. Makanya dalam Quran surah An-Nas itu minal jinnati wan nas. Jadi sifat setan dari kalangan jin dan manusia. Nah, jangan salah pahami. Yang kedua adalah Nabi Adam di situ, Pak, memang murni salah karena dia manusia. Karena dia menunjukkan bahwa dia punya pilihan untuk dirinya sendiri. Artinya justru dengan ketentuan bahwa Adam itu melakukan kesalahan, itu membuktikan bahwa Allah itu tidak menjadikan kita sama seperti robot. Kalau kita diciptakan seperti robot, ketika Allah berfirman jangan kau dekati pohon itu, Adam tunduk, iya Tuhan baik, berpaling. Karena dia punya kognitif, punya pilihan, maka dia punya pertimbangan akal. Bukan dia nguji-nguji Allah, tidak. Dia dihasut oleh setan. Nah, kemudian di situ dia melakukan kesalahan. Tapi apakah dengan melakukan kesalahan gitu Allah yang larang terus Allah bunuh dia seketurunan jadi berdosa? Tidak. Tetapi sebenarnya Allah menunjukkan kepada manusia dan makhluk lainnya bahwa Adam itu saking mulianya di hadapan Allah. Ini dia kemuliaannya. Iblis tidak mau sujud kepada Adam. Dia merasa lebih baik daripada Adam. Sudahlah salah, ingkar kepada Tuhan dan salah dan dikatakan sesat oleh Tuhan. Apa yang iblis lakukan, Pak? Dia bahkan berupaya untuk menyesatkan manusia. Perhatikan kemuliaan Adam. Adam bisa salah, tapi ketika dia salah, apa yang dia lakukan? Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Justru berkat kesalahan Adam, kita belajar bahwa ternyata Allah adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Bayangkan ketika Adam tidak mau ikut perintah Allah, Allah katakan apa? Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Ketika Adam diajarkan mendapatkan kalimat tobat, itu kan tobat pertama kali Adam. Diajarkan oleh Allah kalimat tobat, lalu dia ucapkan kalimat tobat dan kemudian dia diampuni oleh Allah. Sebenarnya sedang menunjukkan betapa Adam ini hebat. Saking hebatnya Adam, beda dengan iblis. Iblis
Apa hebatnya iblis? Sudahlah salah, ngotot pula benar. Adam salah, dia minta ampun. Kenapa Allah mencintai orang-orang bertobat? Sebenarnya orang-orang bertobat menunjukkan bahwa manusia itu sadar diri bahwa dia lemah kepada Allah, lemah bahwa dia tidak ada apa-apanya tanpa Allah. Justru dengan kesalahan Adam itu, seluruh makhluk di alam semesta sadar bahwa ternyata Tuhan kita ini Allah Maha Pengampun. Kalau tidak ada yang salah, siapa yang mau diampuni? Kalau tidak ada makhluk yang salah, bagaimana kita tahu kalau Allah ini punya sifat pengampun? Tapi dengan kesalahan Adam, akhirnya manusia tahu sifat Allah satu yang dinampakkan oleh Allah secara terang-terangan, bahwa Allah itu Maha Pengampun. Itulah perbedaan Allah dengan iblis. Iblis gak beri ampun. Kalau Tuhan dalam kitab Bapak kan, kesalahan Adam pertama, langsung nenek moyangnya turun-turunnya berdosa. Habis itu mati dia di abad pertama memperbaiki. Kita Adam itu ketika dia makan buah, kalau kami yang di kitab kita sih dibilang buah pengetahuan ya. Jadi ketika Buah pengetahuan baik dan buruk. Ya, jadi ketika Adam makan itu dia jadi tahu mana yang baik yang buruk. Jadi ketika mereka telanjang juga mereka tahu bahwa mereka itu telanjang. Jadi tidak baik lah kalau jadi istilah pengetahuan lah. Dan Salah terbalik Bapak. Salah, saya potong nih, maaf ya. Boleh saya potong karena saya paham ayat itu. Coba Bapak baca ayat itu. Di ayat itu justru ketika Adam tahu baik dan buruk, Tuhan marah, diusir. Terbalik, iya, Pak. dia diusir. Nah, terus berarti Tuhan nggak mau dong manusia itu tahu baik dan buruk. Tuhan cuman pengen kita telanjang kan, Pak? Pada waktu itu Adam dan Hawa telanjang dan dia tinggal di Taman Eden. Dia diusir dari taman, dan dalam ayat kejadian ya, kalau tidak salah itu sempat ada firman yang mengatakan tulisan firman itu mengatakan, baiklah taman ini dijaga, istilahnya ditutup supaya jangan manusia. Kita baca ayatnya aja yuk. Ya coba ya. Biar lebih baik kita baca ayatnya aja ya. Coba. Saya tahu ayat itu, cuman supaya Bapak biar tahu bahwa saya tidak mengada-ngada, saya tunjukkan kepada Bapak ayatnya. Nah, perkara tentang Adam yang waktu itu melakukan kesalahan, Bapak coba cross check dalam kitab Kejadian. Iya, coba baca. Saya nggak bawa bahan-bahan, tidak ada anu. Bentar ya. Kejadian 3. Nah, perikopnya atau judul yang dibuat oleh gereja itu judulnya manusia jatuh ke dalam dosa. Itu itu sebenarnya kan kesimpulan dari bacaan ayat. Padahal mari kita baca sama-sama. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan. Ular itu berkata kepada perempuan. Jadi ini hasutan ular. Nah, yang Bapak mau bahas tadi itu yang mana nih? Ini nih. Tapi ular itu berkata kepada perempuan itu. Nah, ini ya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Nah, pada saat di ayat ke-7 ini, Pak, mereka sudah memiliki rasa malu nggak? Sudah. Sebelumnya mereka punya rasa malu nggak? Tidak. Kenapa justru manusia sudah punya rasa malu diusir Tuhan? Ya, kalau menurut pemahaman yang kami terima itu mereka sudah dikatakan tercemar. Kenapa justru manusia tercemar justru memiliki rasa malu? Pak, yang nggak punya rasa malu tuh babi, Pak. Babi itu nggak pakai celana dalam karena dia nggak peduli, Pak, kelaminnya kelihatan atau enggak. Dan Adam dan Hawa itu hampir sama seperti babi sebelum makan buah pengetahuan baik dan buruk itu. Terus baca. Pada waktu itu kan telanjang. Nah, terus. Dengar, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang dan mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Artinya mereka ini sudah punya rasa malu, tahu kalau itu kelamin harus ditutup. Tapi justru Tuhan marah di situ lah, lucu kan? Udah tahu, mereka udah sadar lah. Nah, sudah. Menurut Bapak, kalau manusia bisa membedakan baik dan buruk, itu manusia baik atau manusia buruk? Manusia yang tidak bisa membedakan baik dan buruk itu orang gila, Pak. Nah, coba terus. Nah, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan yang berjalan dalam, nah, kita bahas ketika dia diusir aja ya. Tahu nggak kenapa Tuhan Bapak usir Adam? Nah, terus yang langkah Tuhan itu coba. Oke. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya terhadap Tuhan di antara pohon-pohonan dalam taman. Ini agak aneh ceritanya. Masa Tuhan bisa dibodoh-bodohi sama manusia, sembunyi dia nggak kelihatan.
Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ini juga membuat Tuhan jadi terlihat bodoh nih. Masa Tuhan nggak tahu di mana manusia sembunyi? Kan dia harusnya bisa menembus alam semesta penglihatannya. Ia menjawab, ketika aku mendengar, sebenarnya penulis kitab Bapak ini yang membuat Tuhan terlihat bodoh di sini. Saya percaya bahwa firman Tuhan tidak begini. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Padahal dia waktu bertelanjang, Tuhan santai-santai aja depan dia kan. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Lagi-lagi Tuhan terlihat bodoh, seolah-olah nggak tahu kenapa Adam bisa tahu kalau dia telanjang. Ini gambaran yang sangat mengerikan tentang Tuhan dalam kitab ini. Apakah engkau makan dari pohon yang kularang engkau makan itu? Lagi-lagi Tuhan seolah-olah nggak tahu apa-apa. Lalu manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku. Lagi-lagi seolah Adam menyalahkan Tuhan karena telah meletakkan perempuan sehingga dia jadi telanjang. Ini drama kayak drama Cina nih, kayak pembuat novelnya tuh kayak bahaya banget nih Pak. Konsekuensinya Tuhan terlihat bodoh di sini nih. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Kenapa Paknya? Aduh, berat saudara. Ya. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian. Nah, ular terkutuk. Ular yang dikutuk. Tadinya mungkin ular itu bisa berbahasa manusia dan jalan kaki dua. Gara-gara dia membuat Adam salah, jadinya dikutuk berjalan dengan perutnya. Kebayang nggak kalian dulu ular itu? Jangan-jangan ular naga itu beneran ada dulu ya. Kakinya dua, mulutnya bisa bicara pakai bahasa manusia. Karena begitu ceritanya di sini. Tuh. Dengan perut mula engkau berjalan. Jadi dulu ular itu berjalan dengan kaki, teman-teman ya. Aku akan mengadakan permusuhan. Nah, dibuat lagi kita berantem sama ular. Padahal banyak orang yang temenan sama ular, ada yang pelihara ular lagi kan. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung. Aduh, ternyata aku sakit melahirkan kemarin gara-gara Tuhannya oten, guys. Ya. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak, dengan kesakitan engkau melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi kepada suamimu. Kalian perempuan yang melahirkan kemarin lagi birahi ya? Aku enggak tuh, waktu aku melahirkan enggak birahi, aku jangankan birahi, jangankan bayang mau kutampar rasanya laki kita karena kita sakit melahirkannya kan. Tapi kata Tuhannya Kristen di sini kalian dibikin birahi. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah. Lah, yang enggak mau mendengarkan manusia, yang mendengarkan istrinya si Adam, yang dikutuk tanah. Kadang-kadang agak ngeri ya. Agak gimana Tuhan teman-teman Kristen kita ini ya. Lalu firman-Nya beda teman-teman dalam Islam ya. Di dalam Islam justru kesalahan Adam menunjukkan kemuliaannya. Makhluk itu teman-teman, dengarkan baik-baik ya. Kalau ada makhluk seperti malaikat, dia tidak pernah membantah Tuhan, dia tidak pernah melawan Tuhan. Ya memang dia nggak diberi natur untuk melawan. Jadi ya kalian tahu nggak, bukan berarti seperti robot juga ya. Maksudnya malaikat itu tidak diberikan kecenderungan di dalam dirinya untuk mengingkari Allah, karena makanya malaikat tidak pernah mengingkari Allah. Memang Allah berkehendak supaya makhluk ini tuh makhluk yang patuh, kecuali Harut dan Marut ya diizinkan oleh Allah gitu. Nah, tetapi ada makhluk yang diberikan kelemahan bisa memilih untuk salah. Kemuliaan bagi makhluk ini adalah ketika dia salah, dia kembali ingat pada Tuhannya. Ini yang membuat sifat Allah terlihat. Salah satu sifat Allah yang terlihat adalah bahwa Allah itu Tuhan yang Maha Pengampun. Ya kalau malaikat doang makhluk Allah, gimana mau kita melihat Allah itu Maha Pengampun? Apa yang mau diampuni, orang malaikat nggak salah. Justru dengan keberadaan manusia di bumi menunjukkan bahwa sifat Allah itu terbukti benar, Allah itu Maha Pengampun. Jadi manusia ini dianggap manusia mulia. Kenapa? Karena walaupun dia salah, dia bertobat. Makanya kalian baca itu, Allah mencintai orang-orang bertobat. Allah tidak, bahkan orang-orang yang berilmu lebih mulia daripada orang beramal ya, ahli ibadah. Apa yang dimaksud di sini? Maksud di sini adalah ketika kita hidup di dunia itu bukan kita itu menunjukkan kita beramal, tidak, tapi menunjukkan bahwa kita ini beramal dengan ketakwaan kepada Allah, dan kalau kita salah kita bertobat. Jangan ketika kau salah kau ingkar pula ke oten. Udahlah salah ngotok berputar-putar. Bapak, Tuhan Bapak hanya mengampuni Bani Israel. Iya, begitulah hebatnya Tuhan saya, hanya memilih Bani Israel. Pak, dalam agama Islam bukan hebat Pak, biadab. Pak, jadi Tuhan Bapak betul-betul menginginkan darah. Oh iya, Tuhan saya butuh darah untuk mengampuni dengan membunuh Yesus.
Oh, itu Tuhan yang adil. Iya, itu Tuhan yang adil. Orang berdosa kau memperkosa, kau koruptor, orang mati, orang lain yang mati. Adil ini, adil. Pak, di kami itu bukan adil, Pak, tapi itu biadab. Di kami loh ya, di kami. Makanya cara berpikir kita dengan orang Kristen itu berbeda. Makasih topinya ya. Kenapa kita berbeda? Karena mindsetnya umat Kristen itu dibangun atas apa yang mereka baca dari keterangan orang Yahudi yang mengada-ada. Kata Rasulullah, mengada-ada, menambah-nambah dan mengurang-urangi dan menukar-nukar. Contoh, diliran di Imamat pasal 20 nomor 10, barang siapa yang berzina dengan istri orang itu yang harus mati. Tapi apa yang terjadi kemudian ketika Daud yang adalah pilihan Tuhan berzina, nggak mati dia. Yang ditumbalkan siapa? Anak asli jinanya. Tuhan ini begini. Makanya saya berani berkata, kalau ada seonggok Tuhan ngaku-ngaku Tuhan di hadapanku, tapi kelakuannya biadab kayak gini, ku pegang rambutnya, ku jedotkan ke dinding. Wah, kok hebat kali kau Pak. Iyalah, kekuatan yang dia kasih kepadaku ku buat untuk melawannya. Kenapa? Ternyata dia biadab. Karena tidak mungkin itu Tuhan. Nggak mungkin itu Tuhan. Makanya Allah berfirman, Allah itu bukan Tuhan yang zalim nih. Sedangkan satu kaum saja yang belum diutus diberi peringatan Rasul tidak akan dihukum oleh Allah. Bahkan kalian tahu si Fir'aun itu kayak mana? Sudahlah dibunuhnya anak laki-laki, dibiarkannya anak perempuan hidup, disiksanya orang Israel. Berapa kali didatangi Nabi Musa dengan cara lembut, diperintahkan pula lah oleh Allah berbicara lembut Nabi Musa itu. Sedangkan si Fir'aun yang bejat kelakuannya gitu aja Allah kasih kesempatan bertobat, walaupun Allah tahu dia tidak akan bertobat. Masa kalian yang para pezina ini mengaku-ngaku nggak bisa bertobat lalu butuh darah orang untuk masuk surga? Hey, kita ini manusia. Ketika kalian mengakui bahwa kalian tidak mampu memperbaiki diri kalian, itu sama saja kalian mengklaim bahwa kejahatan kalian itu dinormalisasi sama Tuhan kalian. Ketika kalian mengaku bahwa dengan darah Tuhan kalian bisa dimurnikan kejahatan kalian, itu sama saja kalian mengatakan bahwa kami tidak perlu bertanggung jawab dengan dosa kami, cukup Tuhan kami aja, kan dia yang tanggung jawab, dia yang ciptakan kami, dia yang salah. Inilah kenapa kita beda. Ketika mengimani dogma di dalam Kristen, maka orang-orang dibangun tanpa sadar, entah sadar mereka rasis. Itu kenapa itu Kristen Protestan di Jerman membantai orang Yahudi sebanyak 6 juta jiwa. Kenapa Kristen Katolik membunuhi orang-orang yang beda denom dengannya? Kenapa Protestan membunuhi orang-orang anak baptis? Karena mereka merasa punya Roh Kudus berhak untuk mengatur dunia ini. Itu juga yang dipikirkan oleh si Hitler, merasa bahwa dia adalah orang suku Aryan, supremasi kulit putih itu melekat dalam jiwanya. Itu kenapa orang kulit hitam itu direndahkan, dijual, diperbudak, dijadikan setara binatang. Kenapa? Karena mereka berpikir yang hanya diselamatkan itu yang dipilih Tuhan mereka aja. Siapa yang dipilih Tuhan mereka? Ya Bani Israel lah. Maka kalau kalian ingin selamat, jadilah Israel ya rohani. Jadilah Israel ya rohani, walaupun itu jemaat iblis. Di dalam Islam, bukan karena kau anak siapa kau selamat. Buktinya apa? Lihat Nabi Isa Al-Masih putra Maryam, nggak punya bapak jadi nabi. Sebenarnya orang Kristen harus tahu diri dan sadar. Ketika kalian mengklaim orang Bani Israel itu tempat asal muasal kebenaran, harusnya kalian akui dulu kalau si Yesus itu punya bapak. Justru ketika dalam kitab kalian dikatakan silsilah Yesus sampai kepada Israel, kalian akui kalau dia tuh hasil dari hubungan biologis. Kami umat Islam tidak pernah mengatakan dan tidak pernah menyebutkan di dalam Al-Quran, Allah tidak pernah sebut Nabi Isa itu dengan Bani Israel loh. Allah selalu panggil dengan Ibnu Maryam. Kenapa? Dia nggak punya bapak. Artinya secara nasab dia bukan keturunan Israel. Tapi ternyata yang bukan darah Israel saja bisa jadi nabi. Kenapa? Karena memang Allah kalau memilih itu bukan karena nenek moyangmu siapa, tapi memang keturunanmu itu atau kau itu sendiri adalah orang bertakwa. Makanya kemudian setelah diputuskan nasab orang Yahudi mendapatkan Rasul, karena berkali-kali diturunkan Rasul, bengaknya minta ampun, masih juga biadab, bahkan dicoba ditombak Nabi Isa. Akhirnya disitulah Allah menurunkan Nabi terakhir, yang mana Nabi terakhir ini untuk sekalian alam. Kenapa? General. Kenapa? Ya Allah tahu nanti akan ada TikTok. Ya Allah tahu nanti akan ada YouTube. Ya Allah sudah tahu nanti akan ada telepon, handphone. Jadi nggak perlu lagi satu kaum. Ya dulu satu kaum dikasih Nabi, ya kenapa? Ya karena belum ada TikTok. Kau di Afrika belum bisa lihat apa yang terjadi di Eropa.
Ya wajar lah Allah utus Nabi terakhir untuk sekalian alam semesta, sekali siar semuanya dapat. Karena Allah sudah tahu akan muncul nanti telepon, akan datang orang Arab datang ke Indonesia, dagang, akan datang nanti akan dikuasai Jazirah Arab itu, orang-orang Arab itu menguasai di luar Arab. Allah tahu nanti tanpa kita berada di Arab, kita bisa berdakwah untuk orang Eropa. Kan ada TikTok. Allah sudah tahu itu, maka wajarlah Nabi itu untuk sekalian alam. Kalau dulu kenapa? Ya karena Allah belum izinkan ada TikTok, belum ada diizinkan ada handphone dulu ya. Nah, tapi di zaman Nuh, ini nih pernah saya ngobrol dengan Bang Milo nih. Kan Nuh itu berteriak kepada anaknya, padahal ombak lagi besar tuh. Macam mana? Nah, ada orang-orang ulama kontemporer yang bahkan percaya dulu bahkan teknologi lebih canggih. Itu perkara lain, kita nggak usah bahas. Tetapi yang jelas pada masa Nabi Musa keadaannya sesuai dengan hukum yang diberikan. Pada zaman Nabi Isa keadaan dan hukum yang berlaku pada waktu itu sesuai dengan zamannya. Nah, pada waktu Nabi Muhammad hanya sekali karena dia adalah nabi terakhir yang menutup para nabi dan tidak ada lagi nabi kemudian, dan bahkan dipastikan kalian semuanya di dunia ini tidak akan satupun yang tidak mendengarkan tentang Islam. Makanya ada hadisnya bahwa setiap pintu-pintu manusia itu akan dimasuki oleh ajaran Islam. Kenapa? Ya, setiap orang bisa dapat ajaran Islam di mana-mana sekarang. Gitu loh. Ya. Ryan Nelson Sinambela, inilah manusia pengaruh minum kencing. Nah, inilah kau pemakan babi. Tanpa bisa membantah argumen, kau mengatakan bahwa aku ngawur. Coba aku tarik kau ke atas. Kau tunjukkan setengah perkataanku yang ngawur aja, aku kasih kau duit 1 juta. Ya, 1 juta duit buat kau Kristen kalau kau mampu membantah omonganku. Coba, yang ngawur yang bagian mana? Coba, pemakan babi yang ngawur bagian mana? Yang mana coba? Kristen pemakan tai, Kristen pemakan anjing, pemakan babi, peminum kencing manusia nggak dilarang. Di mana perkataan Bunda Gembala yang ngawur anak Bunda? Jangan berani cuma typingan di bawah saja dong Kristen. Lagi pula sejak kapan aku minum kencing? Yang disuruh minum kencing dalam agamaku itu orang kafir, karena orang kafir tuh dihalalkan makan apa saja, makan mayat pun boleh. Ya, kalian nggak ada larangannya makan tai. Kalau typing di bawah minimal tuh berilmu. Inilah gara-gara minum kencing makanya ngawur. Ditanya yang ngawur yang mana, diam kau. Aku tidak diperintahkan minum kencing, mana dalilnya? Yang disuruh minum kencing adalah orang Ukraina yang nggak sanggup hidup di Madinah, dan itu pun dicampur dengan susu yang akhirnya dia sembuh. Kau ada nggak larangan minum kencing kau sendiri? Kalau kami ada perintah, makanlah makanan halal dan thayyib. Kok kabur kau? Kau anak Tuhan, masa takut melawan hamba Tuhan? Di dalam diri kau ada Tuhan 3 biji. Aku Tuhanku cuma 1. Takut kau seorang tambah Tuhan kau 3. Aku cuman aku dan Tuhanku. Ya? Ya, orang itu akhirnya dibunuh karena membunuh. Betul. Kenapa anak Theos tidak berani bicara di mana kengawuran Uni? Coba naik anak Theos, coba. Kalau memang saya ngawur, saya kan rela dipersekusi di Komal ini. Saya kasih kesempatan bicara, tapi pakai data ya. Jangan bilang saya ngawur, giliran saya tanya kau dilarang nggak minum kencing mamamu? Diam. Jadi kalau seandainya kalian punya argumen, naiklah ke sini. Bantah Bunda Gembala, saya kunci bibir saya. Tapi kalau bicara itu pakai data ya. Ya pakai data. Di dalam Islam ada yang namanya perintah, ada yang namanya larangan. Apa perintah Allah? Makanlah makanan yang halal dan thayyib. Jadi kalau kau makan yang bukan makanan, berarti kau nggak ikut perintah. Karena perintahnya apa? Makanlah makanan yang halal dan thayyib. Saya kemakan bukan makanan, saya kemakan debu. Ya tidak haram, tidak berdosa, karena kau bukan sengaja memakan. Jadi di dalam Islam tuh ada konkret aturan-aturannya. Lah kalian Kristen, ada nggak Yesus berkata tidak boleh minum kencing mamamu? Atau Yesus berkata makanlah makanan yang baik dan halal? Ada nggak? Kami umat Islam ini ada aturannya.
Kalian nggak ada aturannya, saudaraku. Di dalam agama Kristen aturannya cuma satu, kasih. Kasihilah sesamamu seperti kau mengasihi dirimu sendiri, oke? Bagaimana cara mengasihi diri sendiri? Pikul salib. Pikul salib, sangkallah dirimu. Begitu caranya. Begitu cara mengasihi diri sendiri menurut Kristen, yaitu apa? Tombak dirimu seperti Yesus. Pikulah salibmu, sangkal dirimu, ya. Perlakukan itu kepada orang lain. Ketika kau letakkan salib di badan kau perlakukan orang lain seperti kau perlakukan diri kau. Ya, kau letak juga orang salib, kau susahkan orang. Begitu loh Butet, Ucok. Gitu ya Butet dan Ucok. Di sini ini tempat kalian itu bertanya. Kalau berilmu boleh menjelaskan. Gitu ya. Halo Sani, agamanya apa? Halo, Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Iya, saya Muslim Bunda. Cuman saya punya masalah sedikit nih. Bisa didengar suaranya kah? Sebenarnya saya tuh nggak mau membahas masalah orang, Bang. Enggak sih, ini ada kaitannya dengan Islam Kristen gitu kan. Jadi anak saya ini kan cewek. Saat ini itu sudah tertarik sama Kristen gitu kan. Pacaran sama laki-laki Kristen? Enggak, dia masih sekolah, Bunda. Masih sekolah. Kenapa dia tertarik sama Kristen? Nah itu kemarin itu kan dia ikut neneknya, sementara neneknya ini kan agamanya Kristen, opaknya itu Islam. Islamnya Islam taat, Kristennya Kristen taat lah. Nah dari saya pertama itu sih bagus-bagus aja. Dia kayaknya sudah terdoktrin di Kristen gitu kan. Nah terus saya sebagai orang tua kan pasti marah kan. Sudah berbagai macam cara lah saya kerahkan gitu. Sampai saya ngomong juga, sudah nggak usah lagi, anggap aja kamu tidak punya ayah. Sudah sampai saya begitu gitu kan. Saya mau nanya sih gini, Jadi bagaimana ya anunya, solusinya apa di menurut pandangan Islam ke saya gitu kan. Jadi saya sekarang begini sih, betul apa enggak angka yang saya bawa ya. Saat ini tuh saya terus aja sih ngingetin gitu kan. Dia mau nurut mau enggak, tapi setiap nelpon kan saya selalu ngingetkan gitu kan. Tapi kan itu kan dosa yang besar kan ya Bunda ya. Bagaimana ya? Gini, menurut makanya di Islam itu kan diajarkan begini, perhatikan sahabat dan teman. Sebenarnya maksudnya juga lingkungan anakmu, karena pengaruh lingkungan itu sangat besar untuk kognitif anak. Makanya kalaupun Anda sebagai seorang ayah nggak punya waktu sehari-hari, kayak saya nih nggak punya waktu sehari-hari untuk mengcover anak saya, setidaknya lingkungannya jangan dibagi lingkungan Kristen, kasih lingkungan Islam, karena lingkungan itu mempengaruhi gitu loh secara besar. Nah masalahnya kan yang Kristen kan keluarga Anda terdekat, yaitu neneknya sendiri. Neneknya itu ibu dari istri Anda atau ibu Anda? Ibu dari istri. Nah itu dari ibu istri gitu kan. Ya sudah kalau begitu, bentar, istri Anda berarti Kristen? Bentar ya bentar. Sekarang masih, oh ya. Ini sebenarnya kesalahan itu sudah Anda buat sejak semula. Anda menikah dengan perempuan yang Kristen, betul? Nah, dia mu'alaf. Nah, dia mu'alaf. Kemudian kenapa anak Anda bisa diambil sama orang tuanya? Emang dia kemana? Itu kami ini pisah. Oke, gini aja deh. Gini aja, saya nggak punya kapasitas untuk ngurusin keluarga orang. Gini aja. Saya hanya bisa bantu gini. Anak Anda kalau mau teleponan sama saya, langsung saya kasih nomor handphonenya, ngobrol sama saya tentang teologi, udah kristologi gitu aja ya. Boleh. Ya. Nanti udah gitu aja nanti. Untuk nomornya di mana? DM nanti saya kasih nomor teleponan sama saya. Anaknya sama saya nanti ngobrol. Oke ya. Oke Pak Sani. Oke teman-teman ya, saya tidak terlibat dengan permasalahan keluarga orang lain ya. Saya tidak mau melibatkan diri karena kita tidak tahu sebenarnya apa yang terjadi. Oke.
Tetapi kalau ada orang yang Islam, dari tadi Islam kemudian mulai berpindah ke Kristen, kewajiban kita untuk menghalangi dulu supaya dia berpikir dan kita berikan materi. Jadi nggak apa-apa. Nanti kalau memang sudah dia pilih Kristen, ya mau diapakan lagi, itu hak dia. Ya, hak dia. Tugas kita hanya memberikan dan mengedukasi, ya. Karena tidak ada satupun yang mampu menghalangi seseorang itu kalau memang orang itu diizinkan sesat. Tidak ada satupun yang bisa menghalangi seseorang itu kalau diizinkan untuk kembali ke fitrahnya. Kita ini hanya manusia yang berusaha saja, bukan mengembalikan orang lain atau membuat orang Islam ataupun murtad. Seperti itu ya. Mohon maaf Pak, ini ya saya harus memotong biar tidak terlalu panjang cerita keluarga Anda nanti. Kita takut nanti keluarga Anda menjadi bahan pembicaraan di ruang publik atau gibah nanti. Kita kan nggak tahu itu. Oke, seperti itu. Buat teman-teman yang di bawah, Nandar kayaknya sudah selesai ya. Aku mau istirahat dulu, mata aku nggak kuat Nandar. Aku mau tidur Nandar. Ada Bang Wan di sini, Bang Wan. Bang Wan temenin Nandar ya. Gue telepon Nandar dulu deh. Oh ya, buat teman-teman ya, buat teman-teman yang bisa menjadi teman para mu'alaf untuk mendampingi mereka belajar, hubungi saya ya. Yang bisa memberikan waktunya sehari, sejam atau 2 jam untuk mengajarkan mu'alaf, hubungi saya. Untuk saat ini saya handle sendiri, tapi kalau udah banyak mu'alafnya nanti saya nggak bisa handle juga guys ya. Saya nggak sanggup juga nanti kalau mu'alafnya ada 10 orang saya ngajarin sendiri. Waduh, nggak kasihan sama Bunda Gembala ini. Saya yang debat lagi, saya ngajarin lagi. Bukannya saya nggak mau, tapi kan saya juga manusia guys. Bunda juga manusia. Mana Nandar nih? Nandar. Ya, saya juga harus istirahat dong ya. Kasihan dong saya. Masa kalian nggak kasihan sama saya? Ya, wajahku yang mungil ini kan nggak bisa handle semua saya. Mesia adalah salah satu program yang konteksnya itu lebih memperhatikan para apologet. Kenapa saya tidak ke mu'alaf? Karena mu'alaf itu udah banyak yayasannya guys. Ada YPM, ada MMCI, ada MCI, ada API, udah banyak ya. Jadi saya hanya fokus kepada para apologet saja. Jadi buat kalian semua yang ingin mensupport para mu'alaf baik secara finansial, kalian hubungi lembaga-lembaga terkait. Misalkannya kalian ingin membantu Landi tuh, ingin membantu Kak Sinta tuh, saya sarankan tuh ke Bang Faruk, karena Bang Faruk orang Medan ya. Ke Bang Faruk kalian telepon, dengan Bang Faruk kalian koordinasi nanti mau rekening-rekeningan ke Bang Faruk. Kalau untuk apologet saya memang handle beberapa apologet, itu pun gak semua yang mau dihandle aja. Maksudnya menghandle itu gimana sih? Saya memperhatikan mereka, saya mendengarkan kabar-kabar mereka. Ada yang lagi sakit kah? Ada yang lagi bermasalah kah? Itu. Jadi kalau yang ingin berkontribusi untuk pemberdayaan apologet bolehlah ke Mesiah. Tapi kalau untuk para mu'alaf yang lain aja ya, banyak tuh lembaganya ya. Saya nggak cover teman-teman kalau semua, saya terbatas ya. Oke, yang di YouTube saya stop ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua yang di YouTube. Bye bye. Saya akhiri diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.